Hal paling Jadi spiritualitas atau mukjizat apa nih yang mungkin Tuhan pernah bantu, pernah tolong yang Allah hadir di setiap kesempatan dalam semua yang saya jalani. Saya selalu yakin bahwa dibukakan pintu-pintu kemudahan lewat jalan yang saya tidak duga sebelumnya. Ini contoh sederhana aja. Contoh sederhana, tadi saya cerita, saya lagi butuh cari pekerjaan, toto classmate saya, dia dari departemen lain, bidangnya biologi, nggak nyambung, saya di public policy. Saya cerita, ini kan kayak dikirim untuk ngasih solusi. Kemudian jadi selalu ada, nah kalau spiritual journey dalam artian exposure itu pengalaman di Jakarta. Jadi bekerja di Jakarta itu adalah sebuah perjalanan spiritual. Karena ini lebih dari sekedar mengerjakan sebuah SOP dan regulasi pemerintah, undang-undang, tapi ini adalah sebuah masyarakat yang saya merasa punya ikatan, rasa ikatan tanggung jawab batin yang kuat. Kenapa? Karena ketika saya menjalani masa kampanye, saya menyaksikan dari dekat problematika yang ada di masyarakat di sini. Jadi saya sering, kenapa misalnya sebagai contoh ya, saya kan datang kampung-kampung padat, kumuh gitu. Saya sebenarnya gimana ya mereka ini punya ruang yang mereka bisa menikmati. Ya bagi yang sudah kelas menengah di rumahnya sudah ada ruangan yang cukup, ada taman, ada tempat bermain. Tapi bagi mereka yang tinggal di kampung padat, kumuh, sempit, itu di mana ruangnya? Itulah sebabnya kenapa kita bangun taman kemarin. Lebih dari 400 taman itu ada yang dibangun baru dan revitalisasi. Dan konsepnya diubah dari garden menjadi park. bedanya? Ya, garden itu adalah untuk ditonton. You Okay. enjoy it, you view it, you enjoy the view. Kalau garden itu to play. Kalau park itu to play berarti ya. Nah kebanyakan kita ini konsepnya untuk ditonton. Sehingga taman-taman kita itu ditulisin dilarang menginjak rumput. Kapan anak-anak kita bisa main? Karena dianggap sebagai garden. Dalam bahasa Inggris ada garden, ada park. Dalam bahasa Indonesia dua-duanya taman. Nah, benar juga ya. Jadi kita shifting itu. Sehingga menjadi tempat-tempat sekarang ini alhamdulillah dalam jarak sekitar 800 sampai 1 kilometer dimanapun akan ketemu park di Jakarta. Kenapa? Supaya anak-anak ini punya ruang bermain. Mereka itu ingin punya ruang terbuka yang mereka bisa menikmati. Yang mereka merasakan negara hadir, memberikan ruang terbuka untuk mereka, ruang bermain itu. Lalu bikin trotoar itu kemarin. Lihat misalnya jalan trotoar itu kita bangun lebih dari 240 km trotoar di Jakarta. Yang paling kelihatan memang Jalan Jenderal Sudirman. Yang tempat-tempat lain karena nggak banyak difoto. Tapi kita bangun sebenarnya 240 km. Jenderal Sudirman itu paling cuma 8 km. Nah, bisa jadi Citayam Fashion Week kemarin. Nah, kemarin contohnya. Apa sih yang terjadi? Bu Mary ingat nggak jalan itu sebelum ada trotoar? Yang kesana hanya para profesional atau owner yang berkantor di sana. Rakyat ke sana, rakyat kebanyakan tidak. Mau kemana? Karena semuanya naik mobil langsung masuk ke parkiran gedung. Betul. Motor parkiran gedung. Nggak ada tempat ruang terbuka. Sesudah dibangun trotoar, mendadak jalan ini menjadi milik semua. Tidak ada jalan dengan gedung pencakar langit sebanyak Jalan Jenderal Sudirman di seluruh Indonesia. Dan disitulah berkumpul, bisa dibilang talent-talent yang terbaik dari mana-mana. Itu salah satu tempat berkumpulnya talent Indonesia. Betul, karena kita memberikan ruang untuk mereka bisa ada di situ ya. Sekarang dengan itu dibuatkan trotoar rapi, siapa saja datang. Sekarang jalan ke sana Bu Riana, akan ketemu ketemu orang dari berbagai tempat jalan-jalan. Bawa anak, bawa keluarga. Mereka menikmati ini sebagai sebuah pemandangan yang mereka alami, yang unik. Dan saya membayangkan mungkin ada orang-orang tua yang jalan di situ bawa anak-anaknya. Mungkin saja mereka sosial ekonomi itu belum tinggi, tapi mereka bisa bilang begini, nak, kau belajar yang rajin ya, biar satu saat kau bisa kerja di tempat ini. Satu saat bahkan kamu bisa beli tempat di sini. Amin. Nah itu nggak bisa terjadi kalau kita
tidak membayangkan yang kita kerjakan adalah untuk masyarakat kebanyakan. Itulah yang saya sebut sebagai spiritual journey. Jadi ini bukan sekedar menjalankan regulasi, undang-undang. Ada perasaan saya ingin mereka bisa merasakan yang dirasakan orang yang lain. Oke. Bu Mary mungkin lihat di Bundaran HI itu. Sekarang ada halte baru. Dan itu ada anjungannya. Kemarin saya keluar abis ada meeting kan. Terus wah ini bagus sekali. Pernah naik nggak ke anjungannya? Belum itu? pernah. Pernah sekali cobain. Jadi gini, kita ini kan berapa kali ada acara di gedung-gedung yang di sudut sana. Iya. Lalu view-nya kayak gini nih, kayak lihat ke arah Bundaran HI. Iya. Terus sambil saya berdiri di situ, saya lihat kapan ya rakyat kebanyakan bisa merasakan yang saya rasakan ini. Pemandangan Bundaran HI dari gedung yang tinggi di sekitarnya indah sekali. Iya. Tapi rakyat kebanyakan nggak bisa merasakan itu. Kenapa? Karena di tempat-tempat itu kafe yang harganya nggak murah, restoran yang harganya nggak murah, nggak mungkin. This is not possible. Dibuatlah halte itu. Iya. Sehingga sekarang siapa saja bisa menikmati itu dan datang ke sananya nggak usah naik kendaraan pribadi, pakai MRT, Transjakarta. Sehingga ya itu kan bagian dari halte. Iya. Kalau naik Transjakarta malah langsung ke situ. Toh kalau ke sana naik mobil, naik motor malah cari tempat parkir. Iya. Jadi itulah yang saya maksud dengan spiritual journey. Jadi ini bukan sekedar soal melaksanakan peraturan. Kan tugas pemerintah melaksanakan peraturan, undang-undang dan lain-lain. Tapi ini soal saya merasa ada ikatan batin, ikatan moral dengan warga kebanyakan yang dulu saya jangkau pada saat kita belusukan berkampanye pada waktu itu. Kan kampanye itu kesannya seperti dari kami untuk mereka. Kalau saya tidak, saya melihatnya itu dari mereka untuk kami. Selama perjalanan itu saya menyerap dari semuanya. Nah, sekarang saya bersyukur anak bukan siapa-siapa bisa menikmati tempat sama seperti yang pada di gedung-gedung tinggi yang kafe restorannya mahal itu. Betul. Begitu persis loh, pemandangannya sama tapi di depannya kan memang kafe, hotel. Dan kita ini itu nggak perlu. Tidak usah memusuhi yang itu, nggak usah memusuhi. Itu adalah nggak apa-apa, tumbuh saja. Betul. Tapi yang kecil dapat kesempatan juga. That's it. Karena itu yang besar nggak usah khawatir. Kadang-kadang kalau kita bicara tentang memberikan kesempatan pada yang kecil sambil memusuhi yang besar, enggak. Yang restoran itu nggak kemudian dipajakin 2 kali lipat, enggak, sama aja. Tapi yang penting yang kecil dapat, gitu kira-kira.